Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1431. Wakil Pemimpin. Xie Wenmei tidak sendirian. Ada para jenius dari aliansi bayangan di sekitarnya, tetapi mereka tidak muncul sekarang. Melihat Xie Wenmei dibunuh oleh Xiao Chen, mereka sangat marah dan panik hingga kehilangan akal. Kau benar-benar brengsek, Xiao Chen. Aliansi bayangan tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Bersiaplah untuk menanggung amukan mereka. Setelah melontarkan pernyataan kasar itu, ketiga jenius dari aliansi bayangan ingin pergi. Pergi diam-diam, aku nggak mau ganggu kamu. Kalau kamu ngotot keluar untuk menunjukkan keberadaanmu, kamu sama saja cari mati. Saat kata-kata dingin itu terucap, Xiao Chen mengayunkan pedang pemotong bulan di tangannya dengan santai, dan tekanan pedang hitam itu menjangkau ribuan mil. Engah, engah, engah. Ketiga jenius itu berubah menjadi hujan darah, tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh mereka. Bodoh, Xiao Chen bahkan membunuh Xie Wenmei, jadi kenapa dia peduli dengan kalian bertiga? Kalian sama sekali tidak punya otak. Seseorang tertawa diam-diam. Xiao Chen ini benar-benar kesukaanku. Aku mengagumi gayanya. Meskipun dia baru lahir, dia memiliki kekuatan, keberanian, dan keterampilan. Prestasinya di masa depan tak terkira. Haha, itu hanya jika dia bisa tumbuh dengan aman. Jenius mana yang potensinya rendah? Tapi kebanyakan mati di tengah jalan. Aliansi bayangan adalah rintangan yang tak bisa dia atasi. Sekalipun dia memiliki pedang suci, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi tiga jenius tingkat naga sejati dari aliansi bayangan sendirian. Xiao Chen menyimpan pedang pemecah bulan, kembali ke tanah, dan berkata kepada tetua aliansi Dao Surgawi, "Senior, aku telah membelah tanahmu. Bukankah seharusnya itu menjadi masalah?" Tetua Liga Tiandao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan canggung, "Ini hanya masalah kecil." Xiao Chen, kau cukup cakap. Kau sama sekali tidak terpengaruh oleh pedang pembelah bulan. Ouyang Yi berkata dengan kagum, seperti yang diduga, pedang pembelah bulan bahkan lebih efektif di tanganmu. Xiao Chen sebanding dengan seorang jenius tingkat naga sejati, dia sangat kuat. Hang Yuan dan Chang Chong juga sangat bersemangat. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Apa kau benar-benar memikirkan konsekuensi membunuh Xie Wenmei? Tanya Pei Anqi dingin. Xiao Chen menatapnya dan berkata, aku sudah menolongmu, tapi kau tidak berterima kasih padaku dan malah bersikap dingin padaku. Siapa yang memintamu ikut campur dalam urusan orang lain? Pei Anqi berbalik dengan dingin, membelakangi Xiao Chen, merasa jengkel yang tak dapat dijelaskan. Mereka jelas telah sepakat untuk tidak menaruh harapan apapun kepada siapapun lagi, jadi mengapa dia harus bertemu Xiao Chen di periode terakhir hidupnya ini? Tidak, dia membunuh Xie Wenmei hanya untuk menyelamatkan mukanya sendiri, bukan untuk membelaku. Buat apa terlalu banyak berpikir? Pei Anqi menggelengkan kepalanya berulang kali, menarik napas dalam-dalam, dan saat dia berbalik, dia kembali menunjukkan ekspresi tak berperasaannya. Kau harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Aliansi bayangan tidak akan pernah membiarkan kematian Xie Wenmei begitu saja. Ketika saatnya tiba, kau harus menghadapi semua anggota aliansi bayangan yang kuat sendirian. Dan kami, kata Ouyang Yi. Ya, kita di aliansi Xiao, maju bersama dan menderita bersama. Kata Hang Yuan dan Chang Chong dengan tegas. Kalian, Pei Anqi mencibir, setidaknya ada puluhan orang seperti kalian di aliansi bayangan. Kalian cuma umpan meriam. Putri Anqi, semua ini terjadi karenamu. Kenapa kau tidak merasa bersalah sama sekali dan masih melontarkan komentar-komentar sarkastis? Tanya Ouyang Yi. Itu bukan urusanku. Xie Wenmei tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Xiao Chen lah yang ngotot ikut campur. Kata Pei Anqi dingin. Kamu. Ouyang Yi benar-benar kesal. Baiklah, tidak perlu berdebat tentang ini. Aku tahu batas kemampuanku. Xiao Chen tidak ingin terlibat dalam perdebatan yang tidak berarti tentang hal ini, jadi dia menoleh ke para tetua aliansi Dao Surgawi dan berkata, haruskah kita bisa memasuki alam iblis roh sejati sekarang? Tentu saja. Tetua Liga Tiandao mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kata Xiao Chen. Para tetua Liga Tiandao membawa Xiao Chen dan keempat orang lainnya ke aula dalam rumah Tuan Kota. Di aula dalam, 7 guru Tao dengan kultivasi luar biasa sedang duduk bersila mengelilingi formasi besar. Di tengah formasi itu, sebuah gulungan misterius terbentang dan melayang di udara. Orang suci, orang-orang ini baru saja tiba di kota Beiwang dan ingin memasuki alam roh iblis sejati. Tetua Liga Tiandao melangkah maju dan menjelaskan tujuan kunjungan mereka kepada ketujuh Taois tua itu dengan sikap yang sangat hormat. Tetua suci. Dia tampak seperti orang yang sangat tinggi jabatannya. Ouyang Yi dan Hang Yuan berdiskusi dengan suara rendah. Orang-orang suci Liga Tiandao setidaknya adalah orang suci palsu. Pei Anqi menjelaskan. Ia tampak tidak marah karena Ouyang Yi dan dua orang lainnya ingin Xiao Chen mengusirnya. Orang suci semu yang paling rendah. Ouyang Yi menarik napas. Seperti tersirat dalam namanya, seorang Sudosanto memiliki satu kaki yang sudah setengah jalan menuju alam suci. Meskipun dia belum sepenuhnya mencapai kesucian, dia masih jauh dari sebanding dengan alam Dao. Bahkan para jenius setingkat naga sejati tidak akan mampu menahan serangan biasa dari Sudo Sein. Namun, orang suci semu berada dalam kondisi yang cacat.
Biasanya, ia gagal menembus alam suci dengan paksa dan jatuh ke dalam alam suci semu. Orang suci palsu berarti bahwa potensi seseorang telah habis dan tidak akan pernah bisa berkembang lagi, dan tidak akan pernah mencapai alam kesucian. Tentu saja, selama alam Sein tidak tersisa, Sudo Sein tidak terkalahkan dan statusnya sangat tinggi. Keluarga Ouyang juga merupakan keluarga kerajaan. Tentu saja ada orang suci palsu dalam keluarga tersebut, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ouyang Yi hanya pernah melihat 2 orang suci palsu. Namun, keluarga kerajaan memiliki latar belakang yang sangat dalam dan tidak akan mudah mengungkapkannya. Ouyang Yi tahu bahwa 2 orang suci palsu yang dilihatnya hanyalah kekuatan keluarga Ouyang. Baiklah, level area mana yang ingin kau masuki? Seorang santo tua melirik Xiao Chen dan keempat orang lainnya dengan santai dan bertanya dengan acuh tak acuh. Daerah datar yang mana? Tanya Xiao Chen. Alam roh iblis sejati terbagi menjadi 9 tingkat berdasarkan tingkat kesulitan. Tingkat 1 adalah yang paling mudah, dan tingkat 9 adalah yang paling sulit. Tetua suci menjelaskan, semakin sulit areanya, semakin tinggi poin kontribusi yang didapat dari berburu monster. Kalau begitu, ayo kita pergi ke area tingkat 9. Kata Xiao Chen. Orang tua suci itu tertegun ketika mendengar hal itu, lalu berkata dengan wajah tegas, anak muda, kamu begitu santai, tidakkah kamu serius menjalani hidup? Kau bahkan belum memahami situasi dasarnya, tapi kau bicara begitu saja tanpa ragu. Sungguh tidak bertanggung jawab. Tetua suci lainnya tak tahan dan menegur, sekalipun kau tidak peduli dengan nyawamu sendiri, kau tetap harus memikirkan nyawa rekan satu timmu. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa memimpin tim? Apakah ada masalah dengan area tingkat 9? Xiao Chen dimarahi tanpa alasan dan merasa sedikit tidak senang. Pei Anqi berkata, Xiao Chen, jangan remehkan alam iblis roh sejati. Monster-monster di dalamnya tidak dibatasi, tetapi memiliki keunggulan kandang dan sangat kuat. Level 1 hingga 4 boleh saja, tetapi level 5 ke atas sangat berbahaya. Seberapa berbahayakah sebenarnya? Tanya Xiao Chen. Pei Anqi berkata, orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar cadangan orang suci baru mencapai tingkat ke-7, dan dia terluka. Dia tidak berani menginjakkan kaki di tingkat ke-8. Bayangkan seperti apa tingkat ke-9. Bagus sekali. Xiao Chen terharu saat mendengar ini. Apa? Pei Anqi mengira dia salah dengar. Kita sudah jauh tertinggal dari yang lain. Kalau kita cuma ke area biasa, mau berburu monster berapapun jumlahnya, hasilnya akan sia-sia. Harta dan kekayaan dicari dengan risiko, bukankah itu artinya sekarang? Tanya Xiao Chen serius. Pei Anqi, bagaimana kalau begini? Kata Xiao Chen kepada tetua suci, kirim mereka berempat ke area ke-5, dan aku akan pergi ke area ke-9 sendirian. Bab 1432. Kau ingin pergi ke area tingkat 9 sendirian? Tanya Pei Anqi dengan heran. Xiao Chen, jangan anggap remeh. Ouyang Yi jarang berbicara serius, takut Xiao Chen akan melakukan sesuatu yang bodoh. Anak muda, siapa namamu? Apakah namamu termasuk dalam daftar orang suci? Tanya seorang santo tua. Tanpa nama. Jawab Xiao Chen singkat. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Kata orang suci tua itu, untuk memasuki area di atas level 7, kau harus setidaknya berada di 20 besar daftar cadangan orang suci. Kau hanya bisa memasuki area level 6 maksimal. Tingkat 6 paling banyak. Xiao Chen terdiam. Aku hanya bisa sampai ke area tingkat 6 paling tinggi, jadi kenapa kau memberitahuku begitu banyak? Tentu saja, terlepas dari keluhannya, ia tidak menyinggung tetua suci. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kalau begitu aku akan pergi ke area level 6 sendirian, dan 4 lainnya akan pergi ke area level 5. Baiklah, tidak apa-apa. Bahkan, kurasa kau tidak bisa lolos tanpa cedera bahkan di area level 6. Itu cukup berbahaya. Kata seorang santo tua berjanggut putih. Lakukan semua yang kau bisa. Selama beberapa bulan terakhir, setidaknya 1000 jenius telah mati di alam iblis roh sejati. Xiao Chen tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Lagi pula, alam iblis roh sejati hanyalah pecahan dari dunia iblis yang telah hancur sejak awal. Dia benar-benar tidak percaya bahwa masih ada makhluk kuat yang tersisa. Tetua Liga Tiandao memperhatikan bahwa Xiao Chen agak nakal dan tampaknya tidak peduli dengan nasihat tetua suci. Ia terbatuk dan berkata, karena sudah diputuskan, aku akan memberimu kartu merit sekarang. Setelah dia selesai berbicara, 5 token giok putih muncul di tangannya, yang dia serahkan kepada Xiao Chen dan 3 orang lainnya secara bergantian. Kartu prestasi. Ouyang Yi menimbang kartu giok putih di tangannya, mengungkapkan keraguannya. Menghancurkan monster di alam roh iblis sejati memancarkan energi iblis, dan kartu merit menyerap energi ini dan mengubahnya menjadi poin kontribusi. Jelas tetua Liga Tiandao. Semakin kuat monsternya, semakin banyak energi iblis yang dibawanya, dan semakin tinggi poin kontribusi yang akan kamu dapatkan. Kartu merit juga punya fungsi komunikasi. Kalau kamu berhasil keluar dari sana, kamu bisa menggunakannya untuk mengirim pesan kepada kami, tapi kamu harus kembali ke area sekitar tempat kamu diteleportasi tadi. Jadi begitu. Ouyang Yi mengerti. Ayo kita mulai. Mereka yang menuju area level 5 masuk duluan. Kata seorang santo tua. Ouyang Yi, Hang Yuan dan Chang Chong melangkah maju, tetapi Pei Anqi tidak bergerak. Aku tidak mau ikut dengan mereka.
Kata Pei Anqi, aku mau ke area tingkat 6. Mengapa kau berubah pikiran lagi? Orang suci tua itu tampak tidak senang. Lupakan saja, dia cukup kuat dan bisa pergi ke area level 6 bersamaku. Kata Xiao Chen. Kalau begitu, kita bertiga pergi bersama. Xiao Chen, hati-hati. Ouyang Yi mengingatkan, dan melirik Pei Anqi secara sengaja atau tidak sengaja. Dia tidak takut Xiao Chen tidak dapat mengalahkan monster itu, tetapi dia takut Xiao Chen akan jatuh ke dalam perangkap Pei Anqi. Nafsu bagaikan pedang yang tergantung di atas kepala, bahkan seorang pahlawan pun tak dapat menahan godaan seorang wanita cantik. Xiao Chen sebenarnya sama sekali tidak mempermasalahkan niat jahat Pei Anqi. Menurutnya, ia jelas tersihir oleh Pei Anqi, dan masa depannya mengkhawatirkan. Bersiap, mulai teleportasi. Ketujuh orang suci itu merapal mantra pada saat yang sama, dan gulungan misterius di tengah formasi itu berputar perlahan, memancarkan bola cahaya yang menyelimuti Ouyang Yi dan dua orang lainnya. Wow! Dengan kilatan cahaya, ketiga orang itu ditarik ke dalam gulungan misterius itu. Sekarang giliranmu. Xiao Chen dan Pei Anqi melangkah maju bersama. Tujuh orang suci itu kembali mengucapkan mantra yang sama seperti sebelumnya. Kilatan cahaya lewat, dan Xiao Chen serta Pei Anqi diteleportasi ke dalam gulungan bersama-sama. Alam roh iblis sejati, area level 6. Ruang terbuka dan dua sosok muncul. Baunya masih sama buruknya. Pei Anqi mengerutkan kening, tampak sangat enggan menginjakkan kaki di sini. Alam roh iblis sejati adalah lingkungan yang gelap dan keruh dengan visibilitas yang sangat rendah. Lingkungan ini dipenuhi gas metana busuk, seperti bau busuk yang dikeluarkan oleh mayat. Karena kamu tidak ingin datang ke sini, mengapa memaksakan diri? Kata Xiao Chen sambil melihat sekeliling dengan santai. Pei Anqi mendengar ini dan tersenyum, karena kamu di sini, aku suka bersamamu. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, hanya kita berdua. Tidak perlu munafik seperti itu. Cih, membosankan. Pei Anqi memainkan rambutnya dengan bosan, seolah diam-diam menyalahkan Xiao Chen karena tidak punya selera humor. Ayo kita lihat ke depan. Xiao Chen berjalan maju. Pei Anqi mengikuti di belakang, dua panjang tubuh dari Xiao Chen. Sepanjang jalan, terjadi keheningan cukup lama dan tak seorang pun berbicara. Setengah jam kemudian, Pei Anqi akhirnya tampak tidak dapat menahan diri dan bertanya dengan tidak masuk akal, Xiao Chen, apakah menurutmu aku orang jahat? Apa kau masih merasa dirimu orang baik? Tanya Xiao Chen. Ouyang Yi baru saja bilang padaku untuk berhati-hati. Apa kau tidak dengar dia bilang padaku untuk berhati-hati padamu? Aku tidak bisa membayangkan hal yang lebih buruk daripada membuat teman terus-menerus waspada. Apa kau tidak sadar kau sudah gagal? Pei Anqi mendengar ini dan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang selalu menyebutku penyihir. Mengapa aku harus memikirkan apa yang mereka pikirkan tentangku? Kalau begitu, kau tak perlu ambil pusing pendapatku. Kata Xiao Chen. Tetapi jika aku mengatakan bahwa aku sedikit peduli, apakah kau akan mempercayainya? Kata Pei Anqi. Berhenti bicara hal-hal yang tidak penting, ada sesuatu di depan. Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Mendengar ini, Pei Anqi juga berjalan maju dan berdiri berdampingan dengan Xiao Chen, melihat ke arah hutan di depan. Di dalam hutan yang gelap, tak terlihat sosok manusia, tetapi ratusan mata berwarna hijau tua dapat terlihat, suara gemerisik langkah kaki, dan geraman menyeramkan dapat terdengar. Bagaimana kau memimpin jalan? Sepertinya kita telah memasuki gua iblis. Tanya Pei Anqi. Aku belum pernah ke sini sebelumnya, jadi tentu saja aku akan pergi kemanapun aku pergi. Kata Xiao Chen sambil menyapukan indera spiritualnya, tapi kita datang ke sini untuk berburu monster, jadi bukankah sekarang saat yang tepat? Kau bercanda. Mereka banyak sekali, kita tidak bisa membunuh mereka semua meskipun kita membunuh mereka sampai akhir zaman. Kata Pei Anqi. Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup menonton. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya, dan cahaya hitam tiba-tiba berkumpul, berubah menjadi pedang tanpa gagang. Zhan Yue. Dengan kata-kata lembut, pedang pembelah bulan melepaskan kekuatannya yang luar biasa, dan bulan sabit hitam muncul. Ledakan. Tekanan pedang dan energi pedang menekan ke bawah pada saat yang sama, dan energi yang mengerikan menyebar, seperti bintang yang meledak dan bulan hancur, dan seluruh dunia hancur. Seluruh hutan gelap hancur dalam sekejap, dan monster yang bersembunyi di hutan semuanya terbunuh. Ketika Pei Anqi melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, lalu dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, wah, tidakkah kamu terlalu melebih-lebihkan? Lalu matanya tertuju pada pedang penebas bulan dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa asal-usul pedang ini? Tidak tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Asal-usul pedang pemotong bulan masih menjadi misteri. Sang master pemotong bulan hanyalah penguasa sementara pedang pemotong bulan dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Di antara semua senjata dan harta karun yang pernah dilihat Xiao Chen, hanya pedang leluhur klan Es, kapak penciptaan Tai Huang, dan pedang iblis Tai Huang yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan dalam hal kekuatan murni, pedang pemotong bulan lebih kuat dari ketiga pedang lainnya. Bab 1433. Xiao Chen benar-benar tidak tahu, tetapi Pei Anqi jelas mengira Xiao Chen hanya bersikap asal bicara dan menunjukkan ketidakpuasan. Tentu saja Xiao Chen tidak repot-repot menjelaskan. Ia mengeluarkan token giok putih dan melemparkannya ke langit.
Ada lebih dari 1.000 monster yang terbunuh atau terluka barusan, dan kini ada aura iblis yang kuat beredar di sekitarnya. Token giok putih bergerak saat melihat energi iblis, dan mulai memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala, menyerap sejumlah besar energi iblis. Mana kartu prestasimu? Keluarkan dan kita hisap bersama. Kata Xiao Chen. Tidak perlu. Poin kontribusi dihitung berdasarkan tim, jadi semua orang sama. Pei Anqi tidak tertarik menyerap energi iblis. Perhatiannya masih tertuju pada pedang penebas bulan. Ia bertanya ragu-ragu, bolehkah aku meminjam pedang itu untuk melihatnya? Apakah kamu yakin ingin melihatnya? Tanya Xiao Chen. Ya. Pei Anqi mengangguk. Ini dia. Xiao Chen langsung menyerahkan pedang pemotong bulan kepada Pei Anqi. Begitu murah hati. Pei Anqi tampak curiga, merasa ada sesuatu yang salah. Namun dengan pedang ajaib di depannya, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang pembunuh bulan. Namun, begitu mereka bersentuhan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pedang pemotong bulan yang tadinya patuh dan berperilaku baik di tangan Xiao Chen, bereaksi keras seakan-akan kayu kering telah terkena api saat disentuh oleh Pei Anqi. Menabrak. Rantai hitam itu terentang tanpa alasan dan melilit lengan Pei Anqi dengan panik. Ini. Jantung Pei Anqi bergetar hebat, dan dia ingin melepaskannya tetapi sudah terlambat. Pedang pembunuh bulan itu bagaikan vampir, melilit tangannya dan terus-menerus menyerap kekuatan suci, kekuatan jiwa, dan darahnya. Gelombang pusing melanda Pei Anqi, dan kesadarannya berangsur-angsur menghilang, dan dia diambil alih oleh keinginan gila lainnya. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan eksternal yang dahsyat menyerbu dan mengusir keinginan gila itu, dan Pei Anqi perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Hampir saja. Apa yang terjadi barusan? Pei Anqi memandang pedang pemotong bulan, yang telah kembali ke tangan Xiao Chen dan sangat patuh, dan hampir mengira itu hanya ilusi. Namun dia tahu itu bukan ilusi. Baru saja, dia hampir dikendalikan oleh pedang pemotong bulan dan menjadi budak pedang. Rasa ingin tahumu sudah terpuaskan. Jangan sentuh barang-barang yang tidak seharusnya kau sentuh lagi. Bisa fatal. Kata Xiao Chen, dan dengan lambaian tangannya, pedang pemotong bulan menghilang dan disimpan. Aku bisa merasakannya, dia tidak mengakuimu sebagai tuannya. Sekarang dia masih tanpa pemilik. Tanya Pei Anqi. Benar sekali. Kata Xiao Chen, ia tidak mengenaliku sebagai tuannya, dan aku tidak berniat memintanya. Aku hanya memanfaatkannya untuk sementara. Lalu kenapa begitu tenang di tanganmu, tapi berisik saat aku menyentuhnya? Pei Anqi bingung. Kenapa banyak sekali pertanyaan kenapa? Ayo kita mulai. Pada saat ini, token giok putih telah menyerap semua energi iblis di sekitarnya dan diambil kembali oleh Xiao Chen. Keduanya berjalan melewati reruntuhan dan terus maju. 2 jam kemudian berlalu, dan Xiao Chen bertemu banyak monster di jalan, dan membunuh mereka semua dengan mudah. Di area level 6, dibandingkan dengan Xiao Chen dan Pei Anqi, monsternya tidak berlevel tinggi dan pada dasarnya tidak ada kesulitan. Namun, Pei Anqi menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, sepertinya kamu berjalan ke timur tanpa mengubah arah. Apa yang kamu lakukan? Meskipun alam roh iblis sejati terbagi menjadi 9 tingkat wilayah, sebenarnya itu masih merupakan pecahan dunia. Kata Xiao Chen. Jadi, Pei Anqi masih bingung. Ini berarti kita bisa pergi dari area tingkat ke-6 ke area tingkat ke-7, atau bahkan area tingkat ke-8 dan ke-9. Kata Xiao Chen, tentu saja, harus ada formasi dan penghalang yang memisahkan berbagai area. Apakah kamu akan pergi ke daerah yang lebih maju? Pei Anqi akhirnya mengerti. Level monster di sini terlalu rendah, tidak menarik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kamu suka sekali mencari kesenangan. Pei Anqi terdiam. Tetaplah di area level 6 dan jangan ikuti aku, agar tidak menghalangiku. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Pei Anqi sangat kuat, dan tidak ada bahaya sama sekali baginya untuk tetap berada di area level 6. Xiao Chen dapat sepenuhnya mengonfirmasi hal ini. Tetapi ketika Pei Anqi mendengar ini, sebuah ide terlintas di benaknya, dan dia berkata sambil tersenyum, aku akan menyeretmu ke bawah, kemanapun kau pergi, aku akan pergi. Akan kuberitahu saat kau bisa menyusulku. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia melompat keluar dengan satu langkah, kecepatannya lebih cepat dari kilat. Itu bukan masalah bagiku. Pei Anqi sedikit melengkungkan sudut mulutnya, melangkah ke dalam kehampaan, dan mengikuti seperti bayangan. Setiap kali dia melangkah di kehampaan, riak-riak muncul di ruang tersebut, dan jarak antara dia dan Xiao Chen pun semakin pendek. Tidak peduli seberapa jauh Xiao Chen terbang, dia bisa mengimbanginya. Lalala, kau tak bisa menyingkirkanku. Pei Anqi berpakaian merah, menjelajah angkasa, tertawa gembira. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki prestasi seperti itu di jalan luar angkasa. Xiao Chen tidak menoleh ke belakang dan membiarkan Pei Anqi tergantung di belakangnya. Mungkin sejak awal, dia tidak punya niat untuk benar-benar menyingkirkan Pei Anqi. Kalau tidak, meskipun Pei Anqi dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dia pasti tidak akan dapat mengejarnya. Ini bukan kemampuan spasial yang sesungguhnya. Aku baru mengetahuinya saat bosan. Lagi pula, selama kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka kurang lebih akan mampu mengendalikan beberapa kemampuan spasial. Pei Anqi berkata, tapi aku kenal seorang jenius super yang menguasai hukum ruang angkasa. Hukum spasialnya tak tertandingi di dunia. Oh, Xiao Chen mengangkat alisnya.
Seperti dikatakan Pei Anqi, selama tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, siapapun kurang lebih dapat menguasai beberapa kemampuan spasial dasar, seperti perjalanan ruang angkasa, perobekan ruang angkasa, dan sebagainya. Namun di antara 10 jalan raya paling utama di antara 3.000 jalan raya, jalan angkasa tercantum secara menonjol. Mereka yang mengambil jurusan di bidang antariksa memiliki kendali atas kekuatan antariksa yang jauh melampaui jangkauan orang biasa. Jalan angkasa adalah salah satu jalan tertinggi. Kau sangat mengaguminya, menyebutnya tak tertandingi di dunia. Berapa peringkatnya di daftar orang suci cadangan? Tanya Xiao Chen. Tidak ada peringkat. Pei Anqi menggelengkan kepalanya. Tidak ada peringkat. Tanya Xiao Chen. Jika kau benar-benar bisa melewati ujian dan berpartisipasi dalam perjuangan meraih kesucian, ada kemungkinan kau akan bertemu dengannya. Tapi jika kau benar-benar bertemu dengannya, aku sarankan kau untuk mengambil jalan memutar. Lagi pula, ada lebih dari satu kesucian, kau bisa bersaing dengan yang lain. Kata Pei Anqi. Kalau kita benar-benar ingin bertarung, tentu saja kita harus bertarung dengan yang kuat. Bertarung dengan yang lemah hanya akan menurunkan standar kita sendiri. Kata Xiao Chen santai. Sebenarnya, perebutan tahta suci tidak begitu penting baginya. Dia datang berpartisipasi hanya karena tertarik. Tahunnya tidak lagi berada dalam sistem konvensional dan tidak dapat ditingkatkan melalui pengalaman orang-orang kuno. Ia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri, apa yang ditemuinya, apa yang dipikirkannya, dan apa yang dipahaminya, untuk menyempurnakan jalannya sendiri selangkah demi selangkah. Meskipun ia tidak berhasrat menjadi orang suci, ia mempunyai firasat bahwa ia akan memperoleh manfaat besar dari pertarungan memperebutkan status orang suci ini. Kau benar-benar terobsesi dengan wajah. Pei Anqi mendengus, dalam hidup, hidup adalah yang terpenting, dan yang lainnya sekunder. Jika seseorang meninggal, semuanya akan hampa. Hargai hidupmu. Aku tidak menyangka kamu takut mati. Xiao Chen menatapnya penuh arti. Pei Anqi nampaknya tengah memikirkan sesuatu, jadi dia tetap diam dan tidak menjawab Xiao Chen. Jangan khawatir, lukanya akan bertahan selama ribuan tahun. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal buruk, kamu pasti akan berumur panjang. Kata Xiao Chen. Pei Anqi mendengar ini dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, apakah kamu menghiburku atau memarahiku. Kamu sendiri yang memahaminya. Saat Xiao Chen berbicara, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berhenti dan menatap ngarai luas di depannya, berbisik, ada yang salah dengan tempat ini. Bab 1434. Ada apa? Pei Anqi terkejut melihat ekspresi Xiao Chen tiba-tiba menjadi waspada. Ini seharusnya menjadi perbatasan antara area level 6 dan level 7, tapi... Xiao Chen menunjuk ke ngarai luas yang diselimuti kabut di depan dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan di sana. Makhluk yang menyeramkan. Pei Anqi tertegun dan memutar matanya. Deskripsimu terlalu abstrak. Monster juga makhluk yang menyeramkan. Mereka tidak istimewa. Pei Anqi masih memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sendiri. Ia belum pernah ke area tingkat ke-8 dan ke-9, dan tak seorang pun pernah ke sana, jadi ia tidak memahaminya. Namun, ia yakin ia bisa menjelajahi area tingkat ke-6 dan ke-7 tanpa hambatan atau bahaya. Kamu tidak punya banyak kemampuan, tapi kamu sangat percaya diri. Xiao Chen melirik Pei Anqi dan berkata dengan tenang, pergi dari sini segera, kalau tidak, kamu akan menghalangiku. Tidak, aku ingin mengikutimu. Kata Pei Anqi. Hehe, nggak usah berdebat. Karena kamu sudah di sini, ayo kita masuk neraka bareng-bareng dan main-main sama Sen ini. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar dari ngarai yang luas. Meski wajah asli orang yang mengeluarkan suara itu tidak terlihat, namun suara tawanya saja sudah membuat orang tanpa sadar membayangkan sosok setan yang mengerikan dan menyeramkan, yang membuat orang bergidik. Tanah suci. Oh tidak, lari. Ekspresi Pei Anqi akhirnya berubah, dan dia buru-buru meraih tangan Xiao Chen, mencoba menariknya menjauh. Namun pada saat itu, kabut aneh datang dan menyelimuti mereka berdua, membuat mereka kehilangan arah. Tidak hanya itu, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa waktu dan ruang di sekitar mereka telah berubah, seolah-olah mereka ditarik secara paksa ke dalam ruang ilusi. Bagaimana mungkin makhluk setingkat Sen bisa muncul di sini? Ekspresi Pei Anqi tidak yakin. Alam roh iblis sejati digunakan untuk menguji generasi mendatang, jadi ketika para dewa memurnikan alam roh iblis sejati, mereka akan melenyapkan semua monster di atas alam suci. Bagaimanapun, alam suci ada di dimensi lain dan menimbulkan ancaman besar. Bertemu dengan monster alam suci bukanlah cobaan sama sekali, tetapi bunuh diri belaka. Seorang jenius tingkat naga sejati bahkan tidak akan mampu menahan serangan biasa dari seorang Sudo Santo, jadi bagaimana ia bisa melawan seorang Santo sejati? Bukankah kamu tadi penuh percaya diri? Sekarang kamu takut, kata Xiao Chen. Sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal ini, kan? Pei Anqi pingsan, cepat dan cari cara untuk keluar dari ilusi ini. Ini bukan ilusi, tapi ruang yang dikuasai monster Saint Realm. Xiao Chen melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan melangkah selangkah demi selangkah. Manusia, sikapmu cukup baik. Kau orang pertama yang melangkah ke ruang Yama dan masih begitu percaya diri dan tidak kehilangan ketenanganmu. Monster dari alam suci masih belum muncul, dan hanya berkomunikasi dengan Xiao Chen dan yang lainnya melalui kesadaran. Kamu ini apa sih?
Bagaimana kamu bisa ada di sini? Pei Anki menekan rasa takutnya dan bertanya, bukankah para dewa sudah memusnahkanmu waktu itu? Gadis kecil, apakah ini pertanyaan terakhir yang ingin kau tanyakan sebelum mati? Sein ini bisa memuaskan dahagamu akan pengetahuan. Kata monster Sein Realm. Dulu, ketika alam ilahi dan alam kegelapan bertempur, hampir semua dewa sejati di kedua belah pihak musnah. Karena itu, tidak ada dewa sejati yang tersisa di dunia saat ini. Pei Anki mengerutkan kening saat mendengar ini dan berkata, tidak, jika semua dewa telah jatuh, bagaimana alam roh iblis sejati disempurnakan? Tentu saja, itu mahakarya dari kesadaran spiritual terakhir mereka yang tersisa sebelum kematian mereka. Kata monster alam suci. Setelah perang besar, nyawa dan jiwa para dewa hampir habis, energi mereka hampir padam. Di saat-saat terakhir kesadaran spiritual mereka, mereka memetik pecahan-pecahan alam kegelapan dan memurnikan alam roh iblis sejati. Cek-cek, bahkan di saat-saat terakhir mereka tidak lupa untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang. Mereka sungguh luar biasa. Dengan kata lain, para dewa tidak lagi berada di puncak kultivasi mereka saat itu dan mengabaikan keberadaanmu. Pei Anki samar-samar mengerti. Benar, kata monster alam suci. Aku telah menyatu dengan ruang Yama dan bersembunyi di sudut paling terpencil, menyembunyikan diri dari deteksi para dewa. Semoga beruntung, kata Xiao Chen tiba-tiba. Monster Sein Realm terdiam sejenak, lalu terkekeh geli, manusia, bukankah seharusnya kau memuji Sein ini atas kecerdasanku? Sanjunglah aku, dan mungkin aku akan senang dan membiarkanmu pergi. Aku tidak butuh belas kasihan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang ini selalu bicara terus terang dan tidak pernah berusaha bersikap bijaksana. Pei Anki benar-benar dikalahkan oleh Xiao Chen. Saat berhadapan dengan monster suci, tentu saja Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk bersikap takut dan menghadapinya. Bagi seseorang seperti Xiao Chen, jika monster dari alam suci ini marah, dia mungkin akan menamparnya dan mereka berdua akan hancur. Tanpa memasuki alam suci, tidak mungkin bisa menahan serangan para penguasa alam suci. Untungnya, monster Sein Realm tidak marah. Malah, ia memujinya, manusia, kau memang unik. Sein ini sungguh mengagumimu. Jadi apa? Tanya Xiao Chen. Jadi, aku ingin bermain denganmu. Kata monster alam suci. Menangkan permainannya, dan kau bisa hidup. Begitu kata-kata itu terucap, kabut aneh itu pun menghilang, dan Xiao Chen serta Pei Anki muncul di ruang tertutup. Tempat itu sangat sederhana dan tidak memiliki fasilitas lain, tetapi sebenarnya ada sejumlah besar orang yang masih hidup yang dipenjara di sana. Sekilas, ada sedikitnya 40 atau 50 orang. Ketika Xiao Chen melihat orang-orang ini, dia hanya berpikir sejenak dan memahami situasi umum. Tempat ini terletak di persimpangan area tingkat 6 dan tingkat 7, dan akan selalu ada orang yang secara tidak sengaja membobol tempat ini. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah para jenius yang berpartisipasi dalam ujian dan dipenjarakan di sini oleh para monster di alam suci. Orang luar mungkin mengira bahwa mereka telah jatuh ke alam roh iblis sejati. Pei Anki tidak setenang Xiao Chen. Sekilas pandang, ia mengenali beberapa orang yang dikenalnya di tempat itu. No. 82 dalam daftar orang suci cadangan, Zhen Ning. No. 61 dalam daftar orang suci mahkota, Situ Wenmo. No. 49 dalam daftar cadangan orang suci, sang jenius tingkat naga sejati, Lu Xiangsheng. Kau benar-benar sok tahu. Kau kenal banyak orang. Xiao Chen menatap Pei Anki dengan heran. Tentu saja aku. Pei Anki berhenti berbicara di tengah jalan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan kepada Xiao Chen. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Itu tidak penting. Yang penting situasi kita sekarang sangat buruk. Kata Pei Anki. Putri Anki. Banyak tahanan yang mengenali Pei Anki. Atau mungkin, hampir semua orang mengenal Pei Anki, tetapi mereka sedang tidak berminat untuk dekat dengannya saat ini. Wah, sepertinya kalian semua bersemangat. Pada saat ini, suara monster alam suci terdengar lagi. Senior, apa sebenarnya yang Anda ingin kami lakukan? Seorang jenius tidak tahan menanggung siksaan dan penindasan, dan bertanya dengan suara gemetar dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bukan salahnya jika dia pemalu, hanya saja di hadapan seorang ahli Sein Realm sejati, semua orang adalah semut. Jangan gugup. Aku sedang senang hari ini dan ingin bermain game dengan kalian semua. Kata monster alam suci. Game ini akan berlangsung 3 ronde. Akan ada pemenang di setiap ronde, dan pemenangnya akan bisa keluar hidup-hidup. Tentu saja, ini juga berarti bahwa dari 52 orang di antara kalian, hanya 3 yang akan selamat. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini, jadi saya hanya menulis 1 bab. PS. Tokoh utamanya sederhana dan tidak mudah pamer. Dia sangat kuat, namun, tahunnya belum sempurna. Dia terus mengembangkan dan memahami tahunnya. Bab 1435. Kata-kata kejam itu membuat semua orang di ruang Yama gemetar ketakutan. 52 orang, hanya 3 yang bisa bertahan. Kemungkinannya terlalu rendah. Pei Anki tampak lega mendengar ini, dan berkomunikasi dengan Xiao Chen melalui indera spiritualnya, nanti kita akan bergabung dan merebut setidaknya 2 tempat. Kita tidak perlu mengkhawatirkan nyawa yang lain. Apakah kamu yakin? Kata Xiao Chen.
Jangan khawatir, di antara kelompok orang ini, kecuali Leng Wulei yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar orang suci mahkota, yang agak merepotkan, sisanya tidak perlu ditakuti. Jika kau dan aku bergabung, kita bisa menyapu bersih mereka semua. Kata Pei Anqi tegas. Sayangnya tidak sesederhana itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ide Pei Anqi jelas terlalu angan-angan. Kita harus mencobanya. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kata Pei Anqi. Aku lihat kau benar-benar takut mati. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Apakah memalukan takut mati? Tanya Pei Anqi dengan tegas. Xiao Chen berkata, itu tidak memalukan, aku juga takut mati. Lalu mengapa kamu tertawa? Pei Anqi terdiam. Hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan tersenyum padaku. Apa kau pikir orang-orang akan membiarkanmu pergi hanya karena wajahmu yang tampak mati? Tanya Xiao Chen. Pei Anqi. Jika kalian siap, mari kita mulai putaran pertama sekarang juga. Saat suara jahat monster alam suci terdengar, waktu dan ruang di sekitar semua orang berubah lagi, dan api yang berkobar membakar. Kemanapun Anda memandang, ada lautan api yang tak berujung. Lautan api itu tampak sangat tidak biasa, menyebabkan orang-orang di tepi pantai merasakan panas yang menyengat dan kulit mereka hampir terbakar. Tapi untungnya saya masih bisa menanggungnya. Di tengah lautan api, ada tangga yang menjulang tinggi, yang masing-masing tangganya dilapisi dengan bilah-bilah tajam. Gunung pedang dan lautan api. Kata ini muncul di pikiran setiap orang. Pemandangan di depan mataku adalah penggambaran yang paling realistis dan tepat dari lautan api dan gunung pedang. Tingkat pertama, seperti yang kau lihat, adalah gunung pedang dan lautan api. Suara iblis alam suci menggema. Siapapun yang pertama kali dapat melewati gunung pedang dan lautan api serta mengambil buah dao di puncak gunung pedang akan menjadi pemenangnya. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang melihat buah aneh mengambang di gunung pedang setinggi sekitar 10 kaki, memancarkan energi yang tidak biasa. Namun, betapapun langkanya buah dao, tak seorang pun tega mencicipinya saat itu. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya lulus ujian dan bertahan hidup. Apakah sesederhana itu? Tidak terlihat sulit. Semua orang saling berpandangan dengan heran dan bingung. Pemandangan gunung pedang dan lautan api ini sungguh spektakuler, tetapi akan terlalu mudah jika hanya melewati gunung pedang dan lautan api untuk mengambil buah tao. Lautan api berjarak sekitar 100 kaki dari gunung pedang, dan tinggi gunung pedang sekitar 10 kaki. Dengan jarak dan ketinggian seperti itu, siapapun di antara mereka dapat dengan mudah melompatinya. Ingat, hanya ada satu pemenang dalam satu ronde permainan. Siapapun yang memenuhi persyaratan lebih dulu boleh pergi. Suara menggoda dari monster alam suci terdengar. Benar saja, setelah tersihir, 5 atau 6 orang langsung tidak bisa menahan diri dan terbang. Melihat ini, Pei Anqi tidak ingin ketinggalan dan ingin bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen. Apa yang kau lakukan? Yang lain sudah pergi. Tanya Pei Anqi cemas. Mereka tidak bisa lewat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Seolah mengonfirmasi pernyataan ini, ke-6 orang yang baru saja terbang sejauh 10 kaki itu langsung jatuh dari udara dan jatuh ke lautan api. Ah! Ke-6 orang itu menjerit dan berguling-guling di lautan api, tetapi tak seorang pun menjawab. Mereka ditelan lautan api tanpa ampun dan mati. Apa yang sedang terjadi? Tidak sesederhana itu, ada yang aneh. Mereka yang hendak terbang mundur, merasakan hawa dingin di hati mereka. Bagaimana mungkin seorang jenius yang masuk dalam daftar pangeran orang suci tidak mampu melompat sejauh 10 kaki? Cek-cek, anak muda, tidak baik terlalu tidak sabar. Satu langkah yang salah bisa berujung penyesalan abadi. Monster di alam suci itu mendesah. Meskipun semua orang membenci iblis jahat ini dengan kebencian yang mendalam, mereka tidak berani menentangnya saat ini. Mereka hanya bisa perlahan-lahan menemukan cara untuk mengatasi kesulitan tersebut. Mungkinkah ruang ini membatasi kita, mencegah kita terbang? Pei Anqi menganalisis sambil menatap lautan api dan pedang, jika kita tidak bisa terbang, maka kita hanya bisa mengarunginya. Tapi lautan api ini luar biasa, dan bahkan tubuh tingkat Dao pun tidak akan mampu menahannya. Apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat, semua orang terdiam, terjebak oleh masalah yang sulit ini. Biar aku coba. Seorang jenius tampaknya telah menemukan solusi. Ia mengumpulkan kekuatan ilahinya dan memanggil senjata ajaib gong tembaga, yang menembus udara. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung mengerti. Jika orang tidak bisa terbang ke sana, bagaimana dengan senjata ajaib? Dalam sekejap, puluhan orang mengeluarkan senjata ajaib mereka sendiri yang telah menjadi spiritual, termasuk pedang, bendera besar, cermin ajaib, penggaris raksasa, dan berbagai benda lainnya. Namun, ide mereka segera gagal lagi. Senjata ajaib itu terlempar kurang dari 2 kaki sebelum jatuh dari udara. Hubungan spiritualnya dengan mereka langsung terputus, dan jatuh ke lautan api, ditelan olehnya. Bahkan senjata ajaib pun tak berguna. Sudah berakhir. Semua orang tampak sepucat kematian, merasa tidak ada harapan untuk melewati level ini. Xiao Chen, apakah kamu punya solusi untuk level pertama ini? Pei Anqi tidak dapat memikirkan solusi dan hanya bisa bertanya pada Xiao Chen. Jika benar-benar tidak berhasil, Anda hanya bisa menyerah pada putaran ini dan mencoba 2 putaran berikutnya. Sebenarnya, tidak serumit yang kamu bayangkan. Cara untuk melewati level ini sangat sederhana.
Kata Xiao Chen. Sederhana. Tanya Pei Anqi gembira, apakah kamu punya solusi? Orang-orang lainnya juga sangat memperhatikan dan mendengar percakapan antara Xiao Chen dan Pei Anqi. Untuk sesaat, mereka semua memusatkan perhatian pada Xiao Chen. Xiao Chen, jika kamu punya solusi, pahamilah dalam hatimu dan jangan mengatakannya di depan umum. Pei Anqi segera mengingatkan. Tidak apa-apa. Bermurah hatilah dan tahu cara berbagi jika kau punya cara. Kata Xiao Chen. Pei Anqi. Perkataan Xiao Chen langsung membuat semua orang bersikap lebih positif terhadapnya. Seorang pemuda berkemeja putih melangkah maju, membungkuk, dan berkata, rekan Taois, hanya karena apa yang kau katakan, aku, Peng, telah memutuskan untuk menjadikanmu temanku. Tapi untuk saat ini, kuharap kau bisa memberiku nasihat. Xiao Chen berkata, caranya sangat sederhana. Jalani saja. Seberangi lautan api dan melangkahlah ke Gunung Pedang. Dengan sendirinya, kau akan bisa memetik buah dao dan melewati level ini. Metode macam apa ini? Semua orang terdiam ketika mendengarnya. Pemuda berpakaian putih itu juga memiliki ekspresi agak muram di wajahnya. Sobat, tidak pantas menghibur semua orang saat ini, kan? Xiao Chen, apakah kamu punya solusi? Pei Anqi sudah kehilangan kepercayaan pada Xiao Chen dan mengira dia mempermainkan semua orang. Berjalan ke sana adalah cara termudah. Kata Xiao Chen serius. Bukankah dia akan terbakar sampai mati jika dia berjalan ke sana? Tanya Pei Anqi. Ini hanya api biasa, dan lautan apinya sangat dangkal. Biasanya hanya 20 cm, dan gelombang apinya hanya 40 hingga 50 cm. Selama kau cukup sabar, kau pasti bisa melewatinya. Kata Xiao Chen. Api biasa. Pei Anqi berjongkok dan mengamati lautan api itu dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan heran, ini benar-benar hanya api biasa, api yang paling biasa. Bagaimana mungkin api biasa bisa membakar sampai mati seorang pria kuat di tingkat ke-6 dao besar? Tak seorang pun dapat mempercayainya. Beberapa orang yang baru saja jatuh ke lautan api terbakar sampai mati. Bagaimana mungkin api biasa memiliki kekuatan seperti itu? Bab 1436. Beberapa orang itu dibakar sampai mati sebelumnya karena mereka ditekan di ruang ini. Xiao Chen menjelaskan, kultivasi, fisik, senjata sihir. Semuanya telah menjadi biasa. Semuanya menjadi biasa, menjadi fana. Semua orang terkejut, tetapi mereka samar-samar mengerti. Itu sebabnya kita tidak bisa terbang, indera spiritual kita tidak bisa menyapu, kita tidak bisa mengendalikan senjata sihir, dan bahkan tubuh kita pun menjadi fana. Apakah kita sekarang setara dengan manusia? Ini terlalu sulit. Setelah mengetahui kebenarannya, semua orang menjadi semakin putus asa. Apa yang bisa dilakukan manusia biasa? Bagaimana ia bisa menembus gunungan pedang dan lautan api? Kau memang berbeda dari yang lain. Kau bisa menyadarinya begitu cepat. Suara monster alam suci terdengar, menegaskan bahwa apa yang dikatakan Xiao Chen memang benar. Asalkan kamu hati-hati, sebenarnya tidak sulit menemukannya. Kata Xiao Chen, mereka semua terlalu tidak sabaran dan kehilangan ketenangan. Bagaimanapun, kau memang tampil luar biasa. Monster Alkitab itu tertawa. Tapi bisakah kau menjadi orang pertama yang menyadari hal ini dan memiliki keberanian untuk menjadi orang pertama yang merasakan kerasnya gunung pedang dan lautan api? Baiklah. Xiao Chen tersenyum tetapi tidak menjawab. Monster alam suci itu tampak mengerutkan kening. Siapakah yang sanggup bertahan melewati lautan api dan mendaki gunung pedang? Pei Anqi mendesah putus asa. Bagaimanapun, teori hanyalah teori. Rasa sakit dari lautan api dan gunungan pisau bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Saya khawatir di tengah jalan, semangat mereka akan runtuh. Santo Iblis Senior, jika aku lulus ujian ini, apakah kau benar-benar akan menepati janjimu dan membiarkanku hidup? Tiba-tiba, suara dingin dan suram terdengar di antara kerumunan. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara itu dan melihat seorang pemuda bertubuh tinggi kurus dan berdarah dingin berdiri di tepi lautan api sambil menghunus pedang di punggungnya, seakan-akan siap menantang lautan api dan pedang itu. Leng Wulei. Mata Pei Anqi berkedip. Bagaimana mungkin aku, seorang Saint, mengingkari janjiku? Kata monster Saint Realm, 3 ronde permainan, 1 orang bisa bertahan setiap ronde. Bagus. Leng Wulei tak lagi khawatir. Ia melepas sepatu botnya dan menggenggamnya. Ia merobek pakaian di bawah pahanya dan pergi berperang tanpa alas kaki. Lautan api itu berjarak 100 kaki dari Gunung Pedang, dan seseorang hanya bisa berjalan melintasinya tanpa alas kaki. Jika tidak, pakaian di tubuh mereka akan terbakar, dan api akan menyebar ke seluruh tubuh mereka, membakar mereka sampai mati. Ternyata pakaian yang dikenakan setiap orang bersifat ilahi, dan beberapa di antaranya merupakan perlengkapan pelindung yang terbuat dari bahan yang sangat khusus yang tidak takut air, api, atau suhu tinggi. Namun ruang Yama dapat mengubah benda suci apapun menjadi benda fana, bahkan pakaian dan perlengkapan pelindung, menjadi benda-benda paling biasa, atau bahkan bahan-bahan mudah terbakar yang akan terbakar hebat jika terkena api. Beberapa orang yang jatuh ke lautan api sebelumnya tidak diragukan lagi terbunuh oleh pakaian di tubuh mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Leng Wulei bergegas ke lautan api dengan sepatu bot di tangannya dan berlari maju dengan cepat. Untuk menyeberangi lautan api, tentu saja Anda tidak dapat berjalan selangkah demi selangkah, Anda harus berlari sekencang-kencangnya. Namun bagi Leng Wulei,
yang telah menjadi manusia biasa, sekalipun ia berlari sekuat tenaga, tidaklah mudah untuk berlari sejauh 100 kaki. Ada lautan api di bawah kakimu. Jika kau berlari tanpa alas kaki di lautan api itu, kau akan segera merasakan sakit yang luar biasa, dan kecepatanmu akan terpengaruh, membentuk lingkaran setan. Benar saja, setelah berlari hanya 20 kaki, Leng Wulei hampir tidak dapat menahannya lagi dan ekspresinya mulai berubah. Kakinya terbakar oleh api dan mulai berubah bentuk dan membengkak, lalu mulai menghitam. Namun, tekad Leng Wulei jauh melampaui orang biasa. Ia mengertakkan gigi, bertahan, dan terus melangkah maju. Kecepatannya melambat karena kakinya perlahan kehilangan sensasi. Rasa sakit yang hebat membuatnya mustahil berkonsentrasi, dan kesadarannya hampir runtuh. Namun dia masih berlari maju. Leng Wulei berusaha terlalu keras. Kakinya terbakar seperti itu, bagaimana dia masih bisa bergerak? Semua orang di pantai khawatir. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri, kalau mereka jadi mereka, mereka pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Dan bahkan jika kau berlari menembus lautan api, masih ada gunung pedang di belakangnya. Bagaimana caranya kau sampai di sana? Pada tahap ini, banyak orang yang menyerah dalam hatinya. Masih ada 2 level yang harus dilalui, jadi Anda dapat berusaha lebih keras. Kalau tidak berhasil, lebih baik mati daripada menderita siksaan semacam ini. Xiao Chen menatap Leng Wulei di lautan api dengan penuh minat, dan berkata kepada Pei Anqi, keinginannya untuk bertahan hidup bahkan lebih kuat darimu. Belakangan, Leng Wulei hampir tidak bisa berlari lagi karena saraf di kakinya rusak dan ia tidak bisa mengendalikannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat dan membutuhkan seluruh tenaganya. Namun, semakin lama Anda berada di lautan api, luka bakarnya akan semakin parah, sehingga menciptakan lingkaran setan. Dia menyimpan dendam yang mendalam, dan mungkin karena keyakinannya pada balas dendam inilah dia mampu bertahan sampai sekarang. Pei Anqi mendesah. Apakah kamu mengenalnya? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya belum pernah berurusan dengannya, tapi dia sangat terkenal, peringkat ke-8 dalam daftar Saint Reserve. Dia pendiam dan penyendiri, tidak pernah berteman dengan siapapun. Namun terkadang, untuk bertahan hidup atau mendapatkan sumber daya kultivasi, dia akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Pei Anqi berkata, dia tidak menginginkan martabat, ketenaran, atau kekayaan. Dia hanya ingin hidup, menjadi lebih kuat, dan membalas dendam. Kelihatannya seperti kamu. Tanya Xiao Chen. Bah, itu bukan sepertiku. Aku hanya menghargai hidupku, tapi aku tidak keras kepala. Mentalitasku masih sangat baik, positif dan optimis. Dia hampir gila, kata Pei Anqi. Xiao Chen berkata, saya mendengar bahwa kamu bersimpati padanya. Itulah sifat manusia. Apa kau tidak punya simpati? Tanya Pei Anqi. Itu bukan urusanku. Aku bahkan tidak mengenalnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu seperti ini? Pei Anqi menatapnya. Leng Wulei memang memiliki tekad yang kuat. Pada akhirnya, ia berhasil menyeberangi lautan api dan mendaki gunung pedang. Tetapi kakinya terbakar seluruhnya, seperti arang. Tentu saja tidak realistis untuk mendaki gunung pedang dalam keadaan seperti itu. Saya takut kalau kaki saya tersentuh bila pedang itu, kaki saya akan robek dan tidak akan sanggup menahan beban manusia. Tetapi yang mengejutkan adalah Leng Wulei memegang sepasang sepatu bot di tangannya. Ia tidak bermaksud memanjat gunung pisau itu dengan kakinya, melainkan dengan tangannya yang terbalik. Dengan sepatu bot untuk melindungi tangan Anda tidak takut dengan bilah pisau yang tajam. Meskipun memanjat dalam posisi handstand sangat sulit dan setiap langkah membutuhkan waktu lama, itu masih jauh lebih baik daripada memanjat di lautan api. Asal diberi waktu, tak akan ada masalah dalam mendaki gunung pedang dan memperoleh buah tao. Leng Wulei pintar sekali. Ya ampun, dia berhasil. Berkorban sepasang kaki itu sepadan demi kesempatan bertahan hidup. Semua orang dipenuhi dengan emosi, sebagian dengan kekaguman, dan sebagian dengan penyesalan. Anak ini hebat. Para monster di alam suci semuanya menyatakan persetujuan mereka, dan tampak sangat puas dengan penampilan Leng Wulei. Leng Wulei terus mendaki. Gunung pedang setinggi 3 meter itu masih menjadi siksaan yang mengerikan baginya. Bagaimanapun, kakinya masih terasa sakit, dan berlari di lautan api tadi telah melampaui batas ketahanannya. Sekarang dia didukung sepenuhnya oleh tekadnya. Satu langkah lagi, langkah terakhir. Leng Wulei linglung. Melihat buah dao yang begitu dekat, ia dengan putus asa menaiki anak tangga terakhir. Level pertama sebenarnya telah dilewati oleh Leng Wulei. Pei Anqi bergumam pada dirinya sendiri, mengagumi Leng Wulei tetapi juga khawatir. Apa yang harus dia dan Xiao Chen lakukan? Apakah sesederhana itu? Tiba-tiba, Xiao Chen berkata dengan tenang, dan sebuah pedang hitam tanpa gagang terlepas dari tangannya. Memanggil. Cahaya hitam itu menyilaukan, bergerak bebas di ruang Yama ini, tak terkendali. Leng Wulei hendak mengulurkan tangan untuk merebut buah dao, tetapi pedang Zhan Yue tiba lebih dulu dan menebas buah dao itu. Di tengah ekspresi terkejut semua orang, pedang pemotong bulan kembali ke tangan Xiao Chen bersama buah dao. Saya memenangkan level ini. Xiao Chen memegang buah dao dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Bab 1437. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Semua orang yang hadir terkejut.
Bukankah dikatakan bahwa segala sesuatu di ruang ini menjadi benda biasa? Mengapa Xiao Chen masih bisa menggunakan senjata ajaib untuk mengambil benda dari jarak jauh? Mengapa pedang itu masih begitu suci dan tak terpengaruh di tempat ini? Xiao Chen, kamu. Mata Pei Anqi terbelalak tak percaya. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkan level pedang pemotong bulan, tetapi dia tidak menyangka kalau dia masih meremehkannya. Di tempat seperti itu, pedang pemotong bulan sama sekali tidak tertekan, dan kekuatannya tampaknya tidak melemah sama sekali. Ini benar-benar curang. Di anak tangga terakhir Gunung Pisau, Leng Wulei, yang sudah mencapai batas daya tahannya, harapan terakhirnya hancur dan pingsan. Ia mungkin mengalami gangguan mental total. Dia berjuang demi hidupnya, menahan rasa sakit yang tak terbayangkan oleh orang biasa, dan hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi suatu saat, seseorang tiba di sana terlebih dahulu. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ini. Pedangmu. Apakah itu senjata suci tingkat tinggi? Tidak, lebih dari itu. Monster-monster di alam suci semuanya mengeluarkan suara terkejut dan ragu. Jelas saja, kemunculan pedang pemecah bulan berada di luar dugaannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat sesuatu yang dapat mengabaikan aturan ruang Yama. Apapun yang terjadi, menang tetaplah menang. Jika Yama Space tidak mampu menekan pedang pemecah bulan, itu masalahmu, bukan salahku. Tanya Xiao Chen, kenapa kau melanggar kontrak? Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh orang suci ini, aku pasti tidak akan melanggar kontrak. Jika kau memenangkan ronde pertama, aku bisa mengirimmu pergi. Monster di alam suci itu tampaknya benar-benar menepati janjinya dan berencana untuk membiarkan Xiao Chen pergi. Pei Anqi terkejut pada saat ini dan punya firasat buruk. Begitu Xiao Chen pergi, dia ditinggalkan sendirian dan tak berdaya. Gagasan sebelumnya, yakni dua orang yang bergabung untuk menyapu bersih sisanya, sama sekali tidak mungkin terwujud. Namun, setiap orang yang bisa pergi adalah orang baik. Leng Wulei telah kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi selama dia berhati-hati, dia masih memiliki kesempatan untuk menghadapi yang lain. Bagaimana? Aku pergi dulu. Bisakah kamu bertahan sendiri? Xiao Chen menatap Pei Anqi. Selamat. Tak masalah aku bisa bertahan atau tidak. Apa kau masih peduli dengan hidup dan matiku? Pei Anqi sedikit tertekan. Jangan berkata begitu, lagi pula kita sudah saling kenal. Kata Xiao Chen. Munafik. Pei Anqi mengerucutkan bibirnya dan berkata, kau mengatakannya dengan sangat baik, tapi jika kau benar-benar peduli padaku, kenapa kau tidak tinggal bersamaku saja? Tentu saja Pei Anqi mengatakannya dengan santai, dengan nada mengejek. Tidak mungkin Xiao Chen akan tinggal untuknya. Jika aku pemenang ronde ini, aku pasti akan meninggalkan Xiao Chen dan pergi sendiri. Hubungannya dengan Xiao Chen tidak cukup baik sampai-sampai dia rela mati demi orang lain. Ketika dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, semua orang melarikan diri demi keselamatan mereka sendiri ketika bencana terjadi, yang merupakan penggambaran paling realistis. Cek-cek, manusia, wanitamu benar-benar ingin kau tetap bersamanya. Bagaimana kalau kau lepaskan kesempatan ini untuk memenuhi cintamu yang menyentuh dan abadi? Monster Alkitab itu tertawa. Sayang sekali kalau kesempatan bagus ini terbuang sia-sia, tapi menyerah itu mustahil. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Pei Anqi sudah menduga hal ini saat mendengarnya, jadi dia sama sekali tidak terkejut dan ekspresinya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan. Sudahkah kau memutuskan? Kata monster Alkitab itu, kalau begitu, Ben Seng akan menepati janjinya dan mengirimmu keluar dari ruang Yama. Tunggu. Xiao Chen menyela. Apalagi, kelangsungan hidup hanyalah kuota. Jelas tidak penting bagimu siapa yang mendapatkan kuota ini, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Xiao Chen menunjuk ke arah Pei Anqi dan berkata, kau suruh dia keluar, aku akan tinggal. Kata-kata yang mengejutkan itu mengagetkan semua orang yang hadir. Terutama Pei Anqi, tubuh halusnya bergetar hebat, wajahnya memucat, dan mata indahnya bergetar tak percaya. Apakah saya salah dengar? Tetap. Monster Saint Realm ragu sejenak sebelum tersenyum dan bertanya, manusia, apakah kamu yakin? Tentu saja. Xiao Chen mengiyakan. Haha. Santo ini akan mengabulkan permintaanmu. Monster di alam suci itu tampaknya takut Xiao Chen akan mengingkari janjinya, jadi ia langsung menggunakan kekuatan sihirnya. Tidak. Aku tidak setuju, Xiao Chen, kamu. Pei Anqi bereaksi dan langsung mengajukan keberatan. Namun, kekuatan monster alam suci telah tiba, menyelimuti Pei Anqi, dan memindahkannya. Di alam roh iblis sejati, di dataran di area tingkat ke-6. Ada kilatan cahaya, dan Pei Anqi muncul. Ini dia. Pei Anqi melihat sekeliling dengan cemas dan mendapati bahwa dia memang telah meninggalkan ruang Yama. Tempat ini cukup jauh dari ngarai. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Pei Anqi bingung dan kehilangan arah. Apakah hubungannya dengan Xiao Chen begitu baik? Xiao Chen seharusnya lebih pintar dari Ouyang Yi dan lebih memahami bahwa dia tidak pernah menjadi orang baik dan mendekatinya dengan sengaja dengan motif dan tujuan tersembunyi. Xiao Chen bahkan memperingatkannya bahwa jika dia benar-benar melakukan tindakan apapun, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Tetapi mengapa saat ini, Xiao Chen bersedia menyelamatkannya tanpa peduli konsekuensinya?
Jika dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, jika dia dan Xiao Chen bertukar posisi, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Chen dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia sangat egois dan tidak pernah menganggap Xiao Chen sebagai teman. Segala yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanyalah kepura-puraan dan penyamaran. Xiao Chen seharusnya bisa melihat ini lebih jelas daripada Ouyang Yi. Tapi kenapa? Xiao Chen, apa kau pikir aku akan berterima kasih padamu jika kau melakukan ini? Tidak, aku hanya akan membencimu. Pei Anqi meraung beberapa patah kata seolah hendak melampiaskan amarahnya, lalu terbang menjauh. Di alam Yama, Pei Anqi diteleportasi, gunungan pedang dan lautan api menghilang, dan segalanya kembali damai. Cek, kelakuanmu mengejutkan Santo ini. Demi seorang wanita, kau rela mengorbankan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Monster di alam suci itu tertawa aneh, dengan makna yang tak terjelaskan. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Tanya Xiao Chen. Belum tentu. Bukankah masih ada 2 putaran tersisa? Apa kau begitu yakin bisa terus meraih juara pertama di 2 putaran berikutnya? Monster alam suci tertawa. Kita harus mencobanya. Kata Xiao Chen tanpa ragu, tapi dibandingkan dengan ini, aku lebih penasaran, apakah kau benar-benar membiarkan Pei Anqi pergi? Tentu saja. Kapan Santo ini pernah mengingkari janjinya? Apakah kamu tidak takut dia akan keluar dan mengungkap rahasiamu? Haha, memangnya kenapa kalau aku ketahuan? Kata monster Saint Realm, Saint ini sudah cukup lama tidak menarik perhatian. Kali ini aku berani muncul secara besar-besaran. Aku tidak takut ketahuan. Aku bahkan ingin orang-orang di luar tahu tentang keberadaanku. Apakah kau pikir kau tak terkalahkan? Kata Xiao Chen. Aku tidak berani bilang aku tak terkalahkan, tapi alam iblis roh sejati tidak mengizinkan para ahli alam suci masuk atau keluar. Bahkan jika orang-orang di luar tahu tentang ini, mereka hanya bisa menatap kosong dan tak bisa berbuat apa-apa padaku. Jika kau tidak bisa masuk, kau bisa menghancurkan alam iblis roh sejati. Hei, sepertinya ini sebuah metode. Kenapa aku tidak terpikir? Kesalahan besar. Para monster di alam suci meratap berulang kali. Tetapi ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening, mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bab 1438. Meskipun sedikit kesalahan, keputusan sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Kita harus melanjutkan permainan, kata monster dari tanah suci itu sambil tersenyum nakal. Oke, aku sebenarnya cukup suka bermain game. Ayo kita lanjutkan ke ronde kedua. Xiao Chen sabar dan sangat kooperatif. Tunggu, Tuan Iblis Suci. Ada yang ingin kukatakan. Seorang jenius muda ragu-ragu sejenak, akhirnya memberanikan diri untuk berdiri dan berkata, pedangnya akan mengganggu keseimbangan permainan. Ini tidak adil bagi kita. Di alam Yama, semua orang telah menjadi manusia dan bahkan senjata sihir pun tidak dapat digunakan. Namun, pedang tebasan bulan Xiao Chen dapat mengabaikan hal ini dan tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin semua orang bisa menandingi Xiao Chen? Jika hal ini terjadi beberapa kali lagi, Xiao Chen akan tetap memenangi kejuaraan. Masuk akal. Monster Saint Realm itu setuju dan bertanya kepada Xiao Chen, manusia, kau begitu yakin bahwa dengan pedang di tanganmu, kau bisa memenangkan 2 ronde permainan berikutnya sehingga kau rela membiarkan wanita itu pergi duluan, kan? Kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa aku tidak bisa menggunakan pedang pemotong bulan, jadi aku tidak melanggar aturan. Kata Xiao Chen. Kau tidak melakukan pelanggaran, jadi aku mengakuimu sebagai pemenang ronde pertama dan, sesuai keinginanmu, mengusir wanita itu. Tapi, kata monster Saint Realm, di ronde kedua, aku akan mengubah aturannya. Kau tidak boleh menggunakan pedang itu lagi, atau itu akan dianggap pelanggaran. Bukan ide bagus untuk mengubah aturan sesuka hati, kan? Kata Xiao Chen. Siapa bilang aku yang membuat aturan mainnya? Kata monster Saint Realm dengan bangga, kalau kau cukup kuat, kau juga bisa membuat aturan mainnya dan biarkan aku bermain denganmu. Baiklah, kalau begitu jangan digunakan. Xiao Chen merentangkan tangannya, memberi isyarat bahwa itu tidak penting. Selain itu, untuk menjamin hak dan kepentingan mayoritas, pemungutan suara harus diadakan sebelum putaran kedua permainan. Kata monster dari alam suci. Memilih. Benar. Kata monster alam suci. Semuanya, pilih. Yang mendapat suara terbanyak tidak akan bisa masuk ke babak kedua dan akan langsung tereliminasi. Xiao Chen mengangkat alisnya saat mendengar ini, kau bertindak terlalu jauh, terlalu tertarget. Tidak, Saint ini tidak menargetkan siapapun. Aku hanya mempertimbangkan mayoritas. Kata monster Saint Realm. Jika satu orang terlalu kuat dan memengaruhi keseimbangan permainan, maka permainan itu kehilangan maknanya, bukan? Oleh karena itu, semua orang berhak memilih. Pilihlah orang yang paling ingin kau singkirkan. Santo ini akan melarangnya berpartisipasi dalam permainan selanjutnya. Tuan Saint Demon bijaksana, pemungutan suara ini harus dilakukan. Banyak orang langsung setuju. Jika satu orang bisa disingkirkan, tentu saja orang itu adalah orang yang paling mengancam. Menyingkirkan orang terkuat itu baik untuk semua orang. Kalau begitu, mari kita mulai pemungutan suara dan pilih orang yang ingin kalian singkirkan. Kata monster alam suci. Semua orang punya kesempatan dan hak yang sama.
Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya berulang kali. Setan suci ini jelas-jelas menargetkannya, namun dia masih berbicara tentang keadilan dan kejujuran. Saya dengan mudah memenangkan tempat pertama di babak pertama, jadi saya pasti orang yang paling ditakuti. Mudah untuk menebak siapa yang akan mendapatkan suara terbanyak pada akhirnya. Tuan Iblis Suci, aku memilihnya. Benar saja, seseorang langsung berdiri dan menunjuk Xiao Chen. Xiao Chen kenal orang ini. Dia adalah pemuda berkemeja putih yang pernah mengobrol dengannya sebelumnya. Marganya sepertinya Peng. Saat itu, dia berkata ingin berteman dengan Xiao Chen, tetapi sekarang dialah orang pertama yang bangkit dan menyingkirkan Xiao Chen. Lagi pula, bahkan tanpa pedang, Xiao Chen masih yang paling tenang dan paling berbahaya di antara semua orang. Semua orang akan senang melenyapkan musuh yang kuat. Aku juga memilihnya. Ya, singkirkan dia. Dia merusak keseimbangan permainan. Semua orang menyetujui usulan tersebut, dan hampir tidak ada yang memilih orang kedua. Terpilih dengan suara bulat. Cek-cek. Sepertinya kau sangat populer di kalangan semua orang, dengan semua suara yang dihitung. Monster Saint Realm berkata dengan nada sinis, jadi, apa kau menyesal memberi wanitamu kesempatan sekarang? Tidak adil bagiku jika kau melakukan ini. Kata Xiao Chen ringan. Kau bisa saja pergi, tapi kau memberi kesempatan kepada orang lain. Ini salahmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkanku. Kata monster di alam suci. Sebenarnya, kau berencana untuk mendapatkan pedang pemotong bulan, kan? Xiao Chen tiba-tiba berkata. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Monster Alkitab itu tidak mengakuinya. Haha, ruang Yama sebenarnya bukan milikmu. Aku bisa menebak bahwa selama pertempuran besar saat itu, seorang tokoh kuat dari alam iblis memusnah, dan ruang Yama menjadi tak bertuan, dan kau secara tidak sengaja mendapatkannya. Kau tahu kekuatan makhluk terkuat di alam iblis itu, dan terlebih lagi, sifat luar biasa dari dimensi Yama. Jadi, ketika pedang pemecah bulan tak lagi dibatasi oleh dimensi Yama, kau sangat terkejut, dan tentu saja, serakah. Kau tidak mengerti. Iblis dari alam suci itu masih menolak mengakuinya, bahkan nadanya mengandung niat membunuh yang dingin. Namun Xiao Chen mengabaikannya dan melanjutkan, kurasa, jika aku tidak memberi Pei Anqi kesempatan, kau tidak akan pernah benar-benar melepaskanku. Atau kau akan berpura-pura melepaskanku, lalu diam-diam memenjarakanku dan merebut pedang pemecah bulan. Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Kata iblis alam suci dengan marah, aku melarang ucapanmu yang keji, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sebenarnya, karena kau sudah begini, kenapa repot-repot berpura-pura jadi pria sejati? Kalau kau benar-benar menginginkan pedang pemutus bulan, serang saja aku langsung. Adakah yang bisa melawanmu? Tanya Xiao Chen. Manusia, apakah kau benar-benar ingin mati? Kata monster alam suci dengan marah. Apa bedanya? Tanya Xiao Chen tenang, kau sudah membiarkan semua orang memilih. Aku sudah tereliminasi. Kemungkinan besar aku akan tereliminasi olehmu selanjutnya. Tidak, aku tidak akan turun tangan untuk menyerangmu. Monster Saint Realm itu mencibir, lalu berkata kepada semua orang, di ronde kedua, siapapun yang membunuh bocah ini terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Siapapun yang pertama membunuhnya akan menjadi pemenangnya. Semua orang tercengang sejenak. Benar. Tapi ingat, di dunia Yama, kalian semua manusia biasa, dan kalian mungkin tidak akan terbunuh hanya dengan 1 atau 2 pukulan. Kalian harus menemukan titik fatalnya. Siapapun yang memberinya luka fatal pertama akan selamat di ronde kedua. Monster Alkitab itu mengingatkan semua orang. Mendengar ini, semua orang siap bertarung dan mendekati Xiao Chen. Sebenarnya mereka tidak punya dendam terhadap Xiao Chen, tetapi karena itu sudah menjadi aturan mainnya, mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Bunuh Xiao Chen dan selamatkan hidupmu sendiri. Xiao Chen menatap sekitar 40 jenius yang berkumpul di sekitarnya dan menggelengkan kepala. Awalnya aku berpikir untuk menyelamatkanmu, tapi karena kau sudah membuat pilihan ini, aku minta maaf. Ayo kita mati bersama di sini. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Memikirkan pedang pemotong bulan di tangan Xiao Chen, mereka ketakutan dan tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Jangan khawatir, dia tidak akan berani menggunakan pedang pemecah bulan lagi. Kalau tidak, dia akan melanggar aturan dan aku akan menghukumnya. Kata monster alam suci itu meyakinkan. Itu hanya pembunuhan, mengapa kau membutuhkan pedang pemotong bulan? Tiba-tiba, Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya, dan energi jahat yang mengerikan melonjak, mengembun menjadi bentuk tombak di angkasa. Itu adalah tombak Pluto Sura. Saat tombak jahat itu keluar, energi jahat yang menggemparkan menyebabkan seluruh ruang Yama bergetar hebat, aturan-aturan tersebar, tatanan terbalik, dan ada tanda-tanda kehancuran. Kejahatan sepanjang masa. Sebuah tembakan melesat, dan cahaya jahat bersinar di seluruh dunia. 40 orang jenius itu telah menjadi manusia biasa. Bagaimana mereka bisa bertahan dari serangan sehebat ini? Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi abu dan lenyap dari dunia. Sekarang, tinggal kita yang tersisa. Setelah membunuh pria itu, Xiao Chen berdiri dengan dingin sambil memegang pistol, berkata dengan tenang, maukah kau bermain denganku di ronde ketiga? Bab 1439. Di ruang Yama, tombak jahat Xiao Chen keluar dan langsung membunuh semua orang, membuat dunia tiba-tiba sunyi. Anda. Setelah sekian lama, suara terkejut dari monster alam suci pun terdengar.
Siapakah anak manusia ini? Kok dia terus-terusan melanggar akal sehat dan tidak dibatasi oleh ruang yama? Pedang pemotong bulan sebelumnya dapat dikatakan sebagai suatu kebetulan, tetapi bagaimana dengan tombak jahat ini sekarang? Saya satu-satunya pemain yang tersisa, dan saya belum punya lawan yang sepadan untuk ronde ketiga ini. Maukah Anda bermain langsung dengan saya? Xiao Chen berdiri dengan dingin sambil memegang pistol, secara terbuka memprovokasi monster alam suci. Manusia, kau punya banyak sekali harta. Pedang pemotong bulan super suci, tombak jahat super suci. Tanya monster alam suci. Dari mana kau mendapatkannya? Kau salah. Tombak Plutosura hanyalah senjata sihir biasa. Tombak itu tidak setara dengan senjata suci dan jauh dari sebanding dengan pedang pemecah bulan. Xiao Chen tidak berbohong. Tombak Plutosura awalnya hanyalah senjata peri. Setelah diasuh olehnya, tombak itu paling-paling ditingkatkan menjadi senjata kaisar peri. Dia berada di puncak dunia peri, tetapi tidak berada di arus utama di dunia dewa. Dia selalu ingin menempa ulang tombak Plutosura, tetapi lambat bertindak. Kalau bukan senjata suci, bagaimana mungkin tidak bisa dipadamkan oleh ruang yama? Kata monster di alam suci itu dengan nada serius, jelas-jelas tidak percaya. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, ruang yama bukanlah miliknya. Pada saat itu, salah satu tokoh sakti di dunia iblis meninggal dunia dan ruang yama pun hilang, yang secara tidak sengaja diperolehnya. Oleh karena itu, ia hanya mengetahui paling banyak sekitar 30% dari ruang yama, dan masih banyak misteri yang belum ia sentuh. Namun satu hal yang pasti, ruang yama setidaknya berada pada tingkat suci. Agar tidak ditekan oleh ruang yama, seseorang setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi seorang suci, dan senjata ajaibnya setidaknya harus berupa senjata suci. Tombak jahat di tangan Xiao Chen tidak ditekan, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari pedang pemotong bulan, jadi levelnya jelas tidak rendah. Karena, Xiao Chen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menggerakkan tangan kosongnya ke arah kehampaan, tunjukkan dirimu. Mendesis. Kilatan pedang menembus ilusi dan mencabik penyamaran. Ke arah itu, bayangan iblis menampakkan wujud aslinya, tetapi tampaknya tidak memiliki entitas. Kau, iblis suci itu murka dan berkata dengan dingin, jadi begitu. Bukannya dimensi Yama tidak bisa menahan tombak jahat itu, tapi dia tidak bisa menahanmu. Kau berbeda dari yang lain sejak awal. Aku baru mengerti sekarang. Haruskah kukatakan kau terlalu lambat? Tanya Xiao Chen sambil menatap bayangan iblis itu dan bertanya, apakah ini wujud aslimu? Agak berbeda dari yang kubayangkan. Aku sudah meninggalkan wujud fisikku dan bergabung dengan dimensi Yama. Iblis suci mencibir, meskipun kau eksentrik, kau sama sekali tidak bisa mengalahkanku di dimensi Yama. Xiao Chen memang orang yang luar biasa yang pernah dilihatnya. Meskipun kultivasinya belum mencapai alam suci, ia tidak terpengaruh oleh ruang Yama. Tapi lalu kenapa? Di alam Yama, apakah orang yang tidak berada di alam Sein masih ingin mengalahkannya? Bermain jauh dari rumah jelas merugikanku. Tapi, bukankah kamu suka main game? Aku akan membuat aturan untukmu. Maukah kamu bermain denganku? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengaktifkan seni penciptaan Hong Meng dan melambaikan tangannya untuk melepaskan hukum yang kuat. 6 jalan reinkarnasi. Kekuatan siklus besar reinkarnasi muncul kembali, meliputi ruang iblis suci dan Yama. Pada saat yang sama, atas kemauan Xiao Chen, pintu menuju makam samsara terbuka. Hukum reinkarnasi, dikombinasikan dengan makam reinkarnasi, membuat iblis suci tidak memiliki ruang untuk melawan, dan dia langsung ditarik ke makam reinkarnasi. Ini dia, ekspresi iblis suci berubah kaget. Ia menatap ruang asing dan ganjil di sekitarnya, dan hatinya bergetar. Tempat ini memberinya firasat buruk. Permainan dimulai. Xiao Chen tiba-tiba muncul di belakang iblis suci, dengan satu tangan di punggungnya. Kalau kau bisa bertahan 10 tarikan napas di makam samsara, aku akan melepaskanmu. Timer, mulai. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen diam-diam mendorong dengan telapak tangannya, dan semburan kekuatan suci memasuki tubuh iblis suci. Tiba-tiba, energi iblis asing dalam tubuh iblis suci meledak tak terkendali, memenuhi seluruh makam samsara. Energi iblis asing. Brengsek. Bunuh. 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 Di dalam makam samsara, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya tertidur dibangunkan oleh kekuatan iblis, dan amarah serta kebencian memenuhi alam semesta. Dalam sekejap, ribuan hukum kekuatan menyerbu dan semuanya menghantam iblis suci. Tidak. Setan suci sangat ketakutan, tetapi tidak mampu melawan. Sekalipun telah menyatu dengan ruang Yama, ia tetap dimusnahkan dan dicekik oleh kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin sebelum meninggal, dia tidak dapat mengerti mengapa begitu banyak orang berkuasa berkumpul di tempat ini. Hampir setiap orang di antara mereka tidak lebih lemah dari saat ia berada di puncak kehidupannya. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Melihat iblis suci hancur total, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini tampaknya belum pulih sepenuhnya ke puncaknya, dan kekuatan tempurnya mungkin di atas orang suci semut tetapi di bawah tingkat orang suci. Wus, wus. Wus. Beberapa tokoh atau pikiran ilahi terbang di atasnya. Pemilik makam, apa yang terjadi barusan? Seseorang bertanya. Setan suci, dibawa ke sini untukmu melampiaskan amarahmu. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Itu benar-benar monster dari dunia lain. Dia benar.
Beberapa orang tampaknya merasa tidak puas. Semua orang begitu gembira saat itu sehingga mereka menggunakan gerakan mematikan mereka tanpa mengatakan sepatah kata pun. Belum lagi Holy Demon yang belum pulih sepenuhnya, bahkan di puncak kemampuannya pun sudah tidak mungkin bisa bertahan hidup. Baiklah, kalian tidurlah terus, aku tidak akan mengganggu kalian. Xiao Chen memikirkannya dan meninggalkan makam samsara. Meskipun iblis suci telah mati, ruang Yama masih ada, tetapi sebagian telah diledakkan oleh banyak orang kuat di makam samsara. Saat iblis suci meninggal, Xiao Chen segera mengumpulkan ruang Yama. Ruang ini. Xiao Chen mempelajari ruang Yama dengan saksama. Dia pertama kali menyadari ada sesuatu yang salah di sini. Bukan karena ada iblis suci di sini, melainkan kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang di tubuhnya yang siap bergerak. Alasan kegelisahan itu adalah karena ruang Yama. Mungkinkah ruang ini ada hubungannya dengan kedua hal itu? Setelah ragu sejenak, pikiran Xiao Chen bergerak, dan kapak penciptaan Tai Huang serta pedang iblis Tai Huang melayang keluar, berputar dan melayang di sekelilingnya. Satu kebaikan dan satu kejahatan, dua senjata terlarang itu dipengaruhi oleh ruang Yama, memancarkan cahaya kebaikan dan kejahatan, seperti dua bola api, yang menyala dengan ganas. Tanpa terlihat, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi ruang Yama terus-menerus diserap oleh kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang. Ruang Yama terus menyusut, sementara dua artefak terlarang menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah benda-benda suci yang jatuh dan kotor telah tersapu dan sekali lagi memancarkan cahaya aslinya. Kapak penciptaan yang terpencil dan pedang iblis yang terpencil telah menyerap ruang Yama. Xiao Chen terkejut. Perubahan tak terduga ini berada di luar dugaannya. Menurut jiwa yang tersisa itu, kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang terpisah dari satu artefak penciptaan. Pada hari mereka disatukan kembali, pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh alam dewa. Awalnya Xiao Chen tidak menganggapnya serius, tetapi saat ini, dia samar-samar mempercayainya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap ruang Yama sepenuhnya, jadi mari kita tunggu sebentar. Xiao Chen sabar dan menunggu dengan tenang. Bab 1440. Di aula dalam rumah Tuan Kota, Pei Anqi sangat emosional dan berdebat dengan 7 orang suci Liga Tiandao. Percayalah, memang ada iblis suci di sana, dan dia telah memenjarakan banyak jenius. Cepat pergi dan selamatkan mereka. Setelah Pei Anqi keluar, dia memberitahu 7 orang suci tentang ruang Yama dan iblis suci, mencoba membuat mereka menyelamatkan Xiao Chen. Namun sayang, ketujuh orang tua itu tidak mempercayainya. Pei Anqi, berhenti bicara omong kosong. Alam iblis roh sejati diciptakan oleh para dewa bersama-sama saat itu. Semua monster alam suci telah dilenyapkan. Bagaimana mungkin ada yang terlewat? Seorang tetua suci menegur Pei Anqi, jika memang ada monster alam suci, bagaimana mungkin kau bisa lolos? Alam roh iblis sejati telah ada selama beberapa zaman dan tidak pernah menemui masalah apapun. Sekarang Pei Anqi tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa ada monster alam suci di dalam, mereka pasti tidak mempercayainya. Pertama-tama, kekuatan para dewa tidak dapat dipertanyakan. Kedua, mereka semua sudah mendengar tentang kepribadian Pei Anqi. Dia tipikal orang yang ingin menciptakan kekacauan di dunia. Dia mungkin sedang menggoda mereka. Kau, Pei Anqi cemas dan marah, kau punya alasan untuk curiga, tapi tidak bisakah kau sedikit memverifikasinya? Kenapa kau harus bergosip denganku di sini? Mendengar ini, seorang tetua suci berkata dengan tenang, Pei Anqi, jika benar-benar ada iblis suci di dalam, siapapun di antara kita yang pergi ke sana pasti sudah mati. Bukankah kau bilang iblis suci memenjarakan banyak jenius dan membiarkanmu bermain game, jadi mungkin hanya ada 3 orang yang selamat. Kenapa tidak menunggu gelombang kedua korban selamat keluar? Jika ceritanya cocok denganmu, kami akan segera bertindak. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di babak kedua. Mungkin banyak orang akan mati. Kata Pei Anqi. Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada takdir. Kalau memang begitu, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah mengalami bencana ini. Kata seorang santo tua dengan acuh tak acuh. Kalian tidak melakukan apa-apa selain sekelompok orang keras kepala. Pei Anqi mengumpat dengan marah. Pei Anqi, jangan lancang begitu. Seorang santo tua melepaskan tekanan Sudo Santo, yang secara langsung mengejutkan Pei Anqi sehingga darahnya melonjak dan tubuhnya bergetar. Karena ini pelanggaran pertamamu, aku tidak akan mengganggumu lagi kali ini. Kalau kau berani bertindak tidak masuk akal atau berbicara kasar lagi, kau akan menanggung akibatnya. Pei Anqi tentu saja merasa tidak puas dalam hatinya, tetapi dia tidak gegabah membantahnya lagi. Ketujuh orang suci itu tidak mempercayainya, jadi dia hanya bisa menunggu. Xiao Chen memiliki pedang pemotong bulan, jadi dia seharusnya bisa melewati level kedua dengan lancar. Pei Anqi menghibur dirinya dalam hatinya. Akan lebih baik jika Xiao Chen berada di posisi kedua. Hidup atau matinya yang lain bukan urusannya. Dia tidak peduli apakah Liga Tiandao peduli atau tidak. Namun seiring berjalannya waktu, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam. Selama periode ini, para jenius yang berpartisipasi dalam persidangan kembali satu demi satu, tetapi Xiao Chen dan mereka yang dipenjara di ruang Yama tidak terlihat. Keinginan Pei Anqi tidak terpenuhi. Pei Anqi, kau jelas-jelas berbohong. Belum ada orang lain yang keluar.
Seorang santo tua semakin yakin bahwa Pei Anqi tidak punya niat baik. Menurut Pei Anqi, di akhir setiap putaran permainan, satu orang akan dapat keluar hidup-hidup. Tapi sudah lama sekali, dan belum ada orang kedua yang muncul. Ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya babak kedua permainan segera dimulai, atau akan memakan waktu lebih lama? Pei Anqi tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi. Masih berpura-pura. Kata orang suci tua itu dengan marah, kami sedang tidak ingin memainkan permainan membosankan ini denganmu. Cepat pergi dari sini. Jauhi matamu, jauhi pikiranmu. Tidak, aku harus menunggu dia keluar. Tentu saja Pei Anqi tidak akan pergi. Dia tidak akan pergi sampai dia melihat Xiao Chen. Waktu tunggunya sangat lama, 1 jam terasa seperti 1 abad, sungguh menyiksa. 12 jam, 24 jam, 48 jam, 4 hari penuh berlalu. Masih belum ada berita. Pada saat ini, Pei Anqi terluka baik secara fisik maupun mental, dan segala macam kejadian buruk muncul dalam pikirannya. Pedang pemecah bulan begitu ajaib, bahkan iblis suci pun mungkin serakah. Jika dia sengaja mengincar Xiao Chen dan tidak mengizinkannya menggunakan pedang pemecah bulan, bukankah Xiao Chen akan? Tidak, kalaupun Xiao Chen tidak lolos babak kedua, seharusnya ada orang lain yang lolos. Belum ada yang lolos, artinya babak kedua belum berakhir. Tapi kenapa lama sekali? Pei Anqi gelisah dan melangkah maju ke arah 7 orang suci itu dan berkata, kirim aku kembali. Aku ingin kembali dan melihatnya. Pei Anqi, sudah cukup. Mau sampai kapan kau membuat masalah? Kata seorang santo tua sambil menahan sakit. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Tanya Pei Anqi. Apakah menurutmu dirimu orang yang dapat dipercaya? Tanya orang suci tua itu. Pei Anqi terdiam dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, 3 bola cahaya terbang keluar dari alam roh iblis sejati. Ouyang Yi. Pei Anqi tercengang saat melihat ini. Ketiga orang tersebut adalah Ouyang Yi, Chang Chong dan Hang Yuan yang pergi ke area level 5. Mereka jelas-jelas merasa tidak enak badan di area level 5, pakaian mereka compang camping dan ada bekas luka di tubuh mereka. Putri Anqi, kau datang pagi-pagi. Ouyang Yi melangkah maju untuk menyambutnya, lalu bertanya, di mana Xiao Chen? Kau tidak bersamanya. Xiao Chen itu kemungkinan besar dibunuh olehnya. Seorang tetua suci tiba-tiba tertawa dingin, dia bahkan mengarang kebohongan, mengatakan ada iblis suci di dalamnya. Kurasa dia ingin melimpahkan semua kesalahan pada iblis suci yang tidak ada itu. Apa? Xiao Chen sudah mati. Ouyang Yi dan 2 lainnya langsung murka. Mereka mengarahkan pedang mereka ke arah Pei Anqi dan berteriak dengan marah, apa kau benar-benar membunuh Xiao Chen? Xiao Chen tidak mati, dia hanya dipenjara oleh iblis suci itu. Kata Pei Anqi. Setan suci apa? Ouyang Yi juga menganggapnya konyol. Pei Anqi tertegun saat mendengar ini, lalu dia menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, kamu sama sekali tidak mempercayaiku, tidak perlu bertanya lagi. Ouyang Yi, Hang Yuan, dan Chang Chong saling berpandangan, lalu berkata, kami bisa memberimu kesempatan. Bahwa kami menemukan Xiao Chen, dan kami akan menentukan apakah itu benar atau tidak. Pei Anqi ragu-ragu sejenak dan berkata, ada iblis suci di sana. Kalau kau ke sana, kau mungkin tak akan bisa keluar hidup-hidup. Kau melebih-lebihkan. Jika memang ada iblis suci, kami akan menerima nasib kami dan tidak akan menyalahkanmu. Kata Ouyang Yi, tapi jika kau berani menipu kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Pei Anqi merasa menunggu seperti ini bukanlah solusi. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan kembali dan mati bersama. Dia tidak ingin berutang budi pada Xiao Chen. Ia selalu merasa dunia berutang sesuatu padanya. Ia pendendam, gila, dan ekstrim. Ia melakukan apapun yang ia mau dan merasa nyaman dengan itu. Namun tindakan Xiao Chen membuatnya merasa seperti badut jelek. Dia benci merasa bersalah. Atas permintaan Ouyang Yi dan Pei Anqi, ketujuh orang suci itu akhirnya memindahkan mereka ke area tingkat ke-6. Kelompok berempat itu segera kembali ke ngarai itu lagi. Yang tidak dapat dipahami Pei Anqi adalah bahwa ngarai itu sunyi, kabut aneh menghilang, dan setan suci telah pergi. Tak peduli seberapa keras dia berteriak atau mencari, tak ada yang aneh. Iblis suci tidak ada di sini, dan Xiao Chen juga tidak ada di sini. Itu hanya ngarai biasa. Pei Anqi, apa yang sebenarnya kau lakukan? Ouyang Yi akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke arah Pei Anqi. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana Xiao Chen? Bersambung.